Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi linier. Namun sebelumnya kita tahu dulu apa itu fungsi. Fungsi adalah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin ini agak asing di kalian ya, tapi sebenarnya kalian sudah mempelajari fungsi ketika SMA dan SMP. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, biasanya variabel bebas itu dilambangkan dengan X dan variabel terikat itu dilambangkan dengan Y. Dan biasanya juga fungsi itu ditulis dalam bentuk Y sama dengan Fx ya. Ini artinya adalah Y adalah fungsi dari X ya, di mana hasil Y ini akan dipengaruhi oleh hasil X. Fungsi itu hanya memiliki satu variabel bebas dan mempengaruhi satu variabel terikatnya. Nah, fungsi itu dinamakan fungsi satu variabel bebas. Nanti di kemudian hari kalian akan belajar ada namanya fungsi dengan dua variabel bebas dan seterusnya. Cuman untuk saat ini kita belajar dulu untuk yang fungsi dengan satu variabel bebas. Nah, fungsi satu variabel bebas ini pun dibagi beberapa jenis. Ada fungsi polinom, ada fungsi eksponen, dan ada fungsi logaritma. Berikut ini adalah bentuk umum dari fungsi polinom ya. Jadi Y sama dengan A0 plus A1X ya, plus A2X kuadrat dan seterusnya sampai AN X pangkat N. Oke. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, fungsi ini hanya memiliki satu X, ya kan, walaupun dia X-nya sampai X kuadrat, X pangkat N, tapi dia simbolnya, variabelnya itu hanya X. Jadi hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AN itu adalah namanya konstanta. Nah, apabila fungsi polinom ini kita substitusikan n-nya sama dengan 1, berarti cukup hanya menjadi, ini n-nya kita ganti 1 ya, berarti ini mentoknya adalah di Y sama dengan A0 plus A1 X pangkat 1. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi linier. Ya. Dengan kata lain, fungsi linier itu adalah fungsi polinom dengan variabel bebasnya atau X-nya pangkatnya paling besar adalah 1. Fungsi linier ini dinamakan fungsi linier eksplisit. Ya, fungsi linier ini adalah fungsi dalam bentuk eksplisit ya. Jadi kalau dibentuk dari Y sama dengan A0 plus A1 X pangkat 1, ini namanya fungsi eksplisit. Jadi kalau misalkan saya punya contoh Y sama dengan 3 plus 2X. Nah, ini adalah contoh fungsi linier. Kenapa dinamakan fungsi linier? Karena X paling besar itu adalah X pangkat 1 ya. Nah, walaupun saya menulisnya Y sama dengan 7X, oke, ini juga fungsi linier. Kenapa? Karena X paling besar itu berpangkat 1. Nah, ini contoh-contoh ini kalau dia berbentuk Y sama dengan itu dinamakan fungsi eksplisit. Nah, ini adalah bentuk lain dari fungsi linier, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, ini juga bentuk fungsi linier. Nah, ini namanya adalah fungsi linier dengan bentuk namanya fungsi implisit. Ya. Nah, saya pakai contoh yang tadi. Kita tadi punya contoh Y sama dengan 3 plus 2X. Oke. Nah, ini adalah contoh fungsi eksplisit. Kita bisa buat ini menjadi implisit. Jadi implisit itu caranya adalah dengan menggabungkan semuanya ini jadi satu ruas, kita buat sama dengan 0. Jadi kita tinggal pindahkan ruas. Boleh kiri pindah ke kanan, boleh kanan pindah ke kiri. Yang penting dibuat sama dengan 0 ya. Jadi mau sama dengan 0 di kanan atau sama dengan 0 di kiri itu tidak masalah ya. Yang penting kalau semuanya telah bergabung menjadi satu ruas dan dibuat sama dengan 0, berarti ini namanya fungsi implisit. Nah, ini kalau saya buat misal nih, saya kanan pindah ke kiri. Nah, ingat ya, aturan perpindahan ruas, kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, ini saya pindah nih. Pertama,
di sini posisinya dia minta X duluan. Sebenarnya tidak masalah ya posisinya mau X duluan atau Y duluan. Cuman alangkah baiknya berurut ya. Jadi kan X Y kan duluan X ya. Berarti kita buat X-nya duluan. 2X ini pindah ruas. 2X-nya positif, pindah jadi negatif. Ya. Kemudian Y-nya nggak pindah, dia tetap di ruas sebelah kiri, berarti positif Y. Terus 3-nya ini kita pindahkan, berarti 3-nya ini pindah lompat, berarti jadinya min 3. Ruas kanan kan sudah kosong, berarti sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi implisit itu dari bentuk Y sama dengan 3 plus 2X. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat mana yang jadi A, mana yang jadi B, mana yang jadi C. Nah, fungsi implisit ini itu mempunyai nilai A, itu adalah min 2. Kemudian mempunyai nilai B, lihat ini nggak punya koefisien ya, bukan nggak punya koefisien. Kalau dia nggak ada angkanya berarti koefisiennya 1. Berarti ini mempunyai nilai B-nya, ini saya tulis saja, A-nya min 2, B-nya 1. C-nya itu yang paling ujung, yang tidak punya variabel. Nah, ini adalah C-nya. Berarti ini nilai C-nya itu adalah min 3. Ya, jadi ini kita cara merubah fungsi eksplisit menjadi fungsi implisit dan menentukan koefisien A, B, dan C. Nah, fungsi linear ini jika kita gambarkan ke dalam grafik akan membentuk suatu garis lurus. Ya, oleh karena itu fungsi linear ini sering diterapkan dalam kasus ekonomi. Itu nanti untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi secara linear. Dan ini juga fungsi linear adalah dasar untuk mempelajari fungsi yang lainnya. Nah, makanya nanti setelah ini harus bisa. Kenapa? Karena nanti ke depannya kita akan belajar gimana sih memecahkan kasus ekonomi itu menggunakan atau terkait dengan fungsi linear. Kita akan belajar mengenai kemiringan atau biasa kalian pelajari dulu adalah namanya gradien. Ya, jadi suatu fungsi linear jika digambarkan di bidang kartesius, ya, maka akan membentuk suatu garis lurus. Nah, arah suatu garis lurus itu dapat dinyatakan oleh kemiringan yang merupakan sudut antara garis tersebut dengan si sumbu X. Kalau dulu kalian pelajari, kalau masih ingat ya, kemiringan suatu garis itu adalah tan. Tan itu tangan dari sudut tersebut. Nah, pada garis lurus itu kan terdapat titik-titik yang sangat banyak sekali ya. Nah, setiap titik-titik yang terletak pada suatu garis lurus itu pasti akan memiliki kemiringan yang sama. Jadi kalau kita mau menghitung kemiringan dari titik manapun tapi titik itu pada satu garis lurus, maka nanti kita akan menemukan nilai kemiringan yang sama. Kemiringan atau gradien itu biasanya dilambangkan dengan M. Ya, kalian juga pasti sudah pernah mempelajarinya. Nah, M ini itu adalah nilai koefisien dari A1, tapi kalau dilihat dari fungsi linear dengan fungsi yang eksplisit. Jadi kalau misalkan ada fungsi eksplisit kan Y sama dengan A0 plus A1X. Ini kan fungsi linear yang tadi. Nah, nilai kemiringannya itu terletak pada koefisien A1. Nah, ini adalah nilai kemiringannya atau M-nya. Oke. Nah, nilai kemiringan ini dapat mengukur perubahan nilai variabel terikat sebagai akibat dari perubahan variabel bebas sebesar 1 unit. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Misal saya punya fungsi linear Y sama dengan 20 min 2X. Oke. Nah, ini kalau kita padu-padankan seperti bentuk fungsi eksplisit ya, berarti si 20 ini adalah A0 dan si min 2 ini adalah A1. Ya kan? Nah, tadi kan sudah saya katakan A1 kalau bentuk fungsi linearnya adalah fungsi eksplisit, maka A1 itu adalah nilai kemiringan. Berarti A1 ini kan nilainya min 2. Berarti min 2 ini adalah si gradiennya atau kemiringannya.
Nah, kita simpen dulu. Kita sudah dapat ya nilai kemiringannya adalah min 2. Sekarang saya akan mensubstitusikan biar tadi fungsinya A1 ngerti ya. Ini kan fungsi kita adalah Y sama dengan 20 min 2X. Kita akan substitusikan. Kalau misalkan X-nya saya ganti dengan 3, berarti fungsi Y-nya berubah menjadi 20 min 2 dikali 3 ya. Berarti 20 dikurang 2 kali 3 6 ya. Langsung ya. Berarti 14. Kemudian kalau X-nya saya ganti 4, berarti nilai Y-nya 20 min 2 dikali 4. Berarti ini 20 dikurang 8 berapa? 12. Oke, sambil ngingetin yang tadi kan saya bilang X adalah variabel bebas, Y adalah variabel terikat. Maksudnya tuh gini. Nah, variabel bebas tuh ketika X-nya kita ganti-ganti, Y-nya pasti berubah kan? Nah, X ini bisa kita ganti bebas dengan angka berapapun, tapi Y-nya itu terikat oleh hasil dari X-nya. Nah, ini makanya dinamakan X-nya itu variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Oke, saya lanjut satu lagi. Misalkan saya substitusikan X-nya menjadi 5. Berarti nilai Y sama dengan 20 dikurang 2 dikali 5. 2 kali 5 10 ya. Berarti 20 dikurang 10. Berarti sama dengan 10. Nah, lihat. Ketika X-nya saya ganti 3, Y-nya nilainya 14 ya. Ketika X-nya saya ganti 4, nilai Y-nya menjadi 12. Artinya apa? Ketika saya menaikkan nilai X sebanyak 1, ini kan naiknya 1 nih, dari 3 ke 4 berarti kan nambah 1. Ternyata nilai Y-nya itu dari 14 ke 12 itu turun. Turun berapa? Turun 2. Ya. Nah, saya coba sekali lagi. Ini yang ini, kan ini dari 4 ke 5 nih. 4 ke 5 itu tambah 1, naik 1 kan. Tapi nilai Y-nya gimana keadaannya? Dari 12 ke 10, jadinya berkurang 2. Nah, ini makna dari nilai kemiringan. Kalau tadi kan kita lihat kemiringannya min 2 ya. Maknanya apa? Jadi, ketika si variabel bebas itu kita naikkan sebesar 1 unit, maka variabel terikatnya akan terjadi penurunan sebesar 2 unit. Jadi kalau M atau kemiringannya itu negatif, itu artinya berlawanan. Jadi kalau si X-nya naik, berarti Y-nya turun. Turunnya seberapa sih? Ya sebesar kemiringannya ini. Kebalikannya, ketika nih dari 4 ke 3 ya. Dari 4 ke 3, saya balik. Dari 4 ke 3 ini kan min 1 nih. Saya panahin ya, min 1 nih, berkurang 1. Nah, berarti dari 12 ke 14 itu bertambah 2. Artinya apa? Ketika X-nya itu turun 1 satuan, Y-nya itu akan naik 2 satuan ya. Saya ulangin, jadi maknanya kemiringan itu untuk melihat keadaannya. Jadi ketika kita rubah variabel X, gimana sih keadaan variabel Y-nya? Nah, itu contohnya tadi ya. Kalau M-nya kan min 2, artinya ketika X-nya naik 1 satuan, Y-nya akan turun sebesar 2 satuan. Nanti misalkan nih ada soal lain, saya punya misalkan M-nya min 5. Nah, artinya apa? Ketika X-nya naik 1 satuan, Y-nya itu akan turun sebesar 5 satuan. Itu untuk contoh lainnya. Nah, ini adalah contoh kasus di mana kemiringannya positif. Lihat, saya punya contoh. Tadi kan contoh yang sebelumnya Y sama dengan 20 min 2X. Ya, koefisien A1-nya min 2 kalau yang tadi, makanya gradiennya min 2. Nah, kalau yang ini, Y sama dengan 20 plus 2X. Koefisien A1-nya itu 2, berarti kemiringannya itu 2. Ya, positif 2. Kita lihat, di sini saya sudah uraikan. Ketika X-nya 3, nilai Y-nya menjadi 26. Ketika nilai X-nya 4, nilai Y-nya berubah jadi 28. Ketika X-nya 5, Y-nya berubah jadi 30. Kalian lihat, X-nya dari 3 ke 4. Nambah ya, nambah 1. Gimana keadaan Y-nya? Tambah 2. Ya kan? Artinya apa? Berarti setiap X-nya naik 1 unit, maka Y-nya akan naik sebesar 2 unit.
Ya enggak? Nah, ini berhubungan dengan kemiringan tadi, kemiringan yang positif. Jadi kalau kemiringan positif, kalau misalkan X-nya naik atau variabel bebasnya naik, maka variabel terikatnya pun akan naik. Ya, berarti kalau misalkan si X-nya itu turun, ini misalkan saya dari 5 ke 4 nih, turun kan, -1 kan. Nah, lihat keadaan Y-nya. Saya panain ya. Nah, keadaan Y-nya dilihat, dari 30 ke 28. Turun kan? Berarti artinya apa? Ketika si X ini turun 1 satuan, maka nilai Y akan turun sebesar 2 satuan. Ya, itu jadi maknanya. Kalau saya ulangin, kalau kemiringannya negatif, berarti kalau si variabel bebasnya itu turun, variabel terikatnya naik, atau variabel bebasnya itu naik, maka variabel terikatnya turun. Tapi kalau kemiringan yang positif, kalau variabel bebasnya naik, maka variabel terikatnya juga naik. Tapi kalau variabel bebasnya itu turun, berarti si variabel terikatnya itu juga akan turun. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, jadi kita bagi kemiringan itu menjadi empat macam. Yang pertama adalah kemiringan positif ya, M positif. Seperti yang saya bilang, kalau X-nya naik, Y-nya akan naik. Kalau X-nya turun, Y-nya akan turun. Sekarang kita lihat. Ini kan sumbu X nih. Ini sumbu Y. Kita pilih satu titik aja di sini. Lihat. Di sini. Nah, untuk titik di sini, ini nilai X-nya di sini. Nilai Y-nya di sini. Ya kan? Ingat ya, kalau sumbu X ke kanan berarti semakin tinggi, kalau sumbu Y ke atas yang semakin tinggi. Nah, terus saya ambil titik di sini. Ya, titik Y-nya berarti di sini. Nah, bisa kalian lihat X-nya untuk yang M positif tadi, kalau lihat X-nya ini dari X1 ke X2, ini naik kan, dia semakin tinggi kan kalau ke sini. Nah, keadaan Y-nya gimana? Keadaan Y-nya juga semakin naik. Ya. Sesuai dengan yang tadi, contoh yang tadi. Berarti kalau X-nya turun, nah kalau posisinya dari sini ke sini, nah berarti kalau X-nya turun, nilai Y-nya gimana? Nilai Y juga turun. Itu adalah makna dari kemiringan yang positif. Nah, kalau kemiringan yang negatif gimana? Nah, kita gambar. Sekarang misalkan ini saya punya titik di sini yang pertama. Ini X-nya berarti di sini Y-nya. Ya, jangan lupa cara untuk membuat titik pada koordinat ya. Ini sudah pernah kalian pelajari dulu. Nah, terus di sini nih, saya punya titik di sini X-nya, di sini Y-nya. Oke, kita lihat keadaannya. X1 ke X2, lihat X1 ke X2 dia naik ke kanan kan? Tapi gimana keadaan Y-nya? Y1 kan tadi di atas nih. Y2-nya di bawah kan, titik yang kedua nih. Y2-nya di bawah kan? Keadaannya gimana? Dia turun. Nah, itu sesuai dengan makna kemiringan negatif. Jadi ketika X-nya naik, Y-nya turun. Atau sebaliknya, ketika X-nya nanti turun, maka Y-nya akan naik. Ini makna dari kemiringan yang negatif. Nah, terus ada juga namanya kemiringannya nilainya 0. Ini punya kemiringannya 0, itu ketika X-nya naik, tapi Y-nya nggak berubah. Maksudnya gimana sih? Oke, lihat, saya punya titik di sini. Ya, titik di sini nilai X, Y-nya di sini. Saya punya titik di sini nilai X, di sini tetap Y-nya. Saya lagi punya titik di sini, Y-nya tetap di sini. Nah, ini makna dari kemiringannya 0. Artinya apa? Ketika X-nya berubah-ubah tapi Y-nya tetap. Kalian lihat, X saya tadi pertama titik di sini, X-nya di sini. Saya pindah titiknya di sini, X-nya di sini kan? Tapi Y-nya tetap di mana? Tetap di sini. X-nya saya pindah lagi, nih titiknya di sini kan? Berarti kan X-nya di sini, Y-nya pindah ke mana? Nggak pindah, tetap di sini. Jadi kalau kemiringan 0 itu X-nya berubah-ubah tapi nilai Y-nya tetap. Atau ketika digambar ke dalam grafik itu gambarnya adalah sejajar dengan sumbu X ya, atau horizontal. Nah, kalau M tak tentu ini keadaan sebaliknya, yaitu dia tidak punya nilai M-nya. Di mana keadaan ini muncul ketika X-nya tetap tapi Y-nya berubah-ubah. Ya, saya punya titik di sini. Lihat, di sini X-nya, tapi Y-nya di sini. Titiknya di sini,
Ya, titik ini X-nya tetap di sini tapi Y-nya berubah. X-nya di sini tapi Y-nya di sini. Nah, ya kan? Ini adalah keadaan M-nya tak tentu atau dia sebenarnya tidak jelas lah, tidak ada M-nya. Ya. Jadi terlalu banyak M sehingga satu garis terlalu banyak M sehingga tidak menentu hasilnya. Jadi kalau gradiennya tak tentu, itu berarti garisnya itu kalau ketika digambar itu akan sejajar dengan sumbu Y atau vertikal. Nah, gimana sih sekarang menentukan nilai M? Tadi saya contohin satu gimana cara nyari nilai M atau gradien atau kemiringan, tapi kalau bentuknya itu yang eksplisit. Jadi ketika fungsi linear sudah dalam bentuk Y sama dengan, berarti koefisien X ini sudah pasti nilai gradiennya. Ya. Tapi kalau belum Y sama dengan, pokoknya Y-nya harus benar-benar sendiri. Nggak boleh ada tanda min, nggak boleh ada apa-apa, nggak boleh ada angka apapun. Pokoknya harus Y sendiri. Nah, sekarang gimana kalau ternyata fungsinya tidak dalam bentuk eksplisit ya. Ini yang kedua, ini adalah tadi fungsi linear yang bentuknya implisit. Kalau bentuknya implisit, pokoknya implisit itu sama dengan 0 ya, jadi satu ruas. Gimana sih cara nyari gradiennya? Cara gradiennya itu adalah min A per B, atau koefisien A, negatifnya koefisien A dibagi dengan si koefisiennya si B-nya ini ya. Nah, saya punya contoh, misalkan saya ada di sini min 3x plus 7y plus 5 sama dengan 0. Nilai A-nya itu adalah min 3. Ya kan? Ini A-nya, B-nya itu 7, C-nya itu 5. Gradiennya berapa sih? Ya udah, kita masukin rumus aja. Berarti M sama dengan min. Min ini memang dari rumus ya. Kemudian masukin A-nya. A-nya min 3. Berarti kita buka kurung. Per B. B-nya berapa? 7. Min ketemu min plus. Berarti hasilnya 3 per 7. Berarti kemiringannya ini adalah sebesar 3 per 7. Nah, ini keadaan ketiga jika kita tidak tahu persamaan garisnya. Jadi yang diketahui hanya titiknya aja. Ingat ya, garis itu dapat terbentuk dari 2 titik ya. Kalau kita punya 2 titik, itu akan terbentuk sebuah garis. Oleh karena itu, dari 2 titik ini kita bisa menemukan gradien. Saya punya contoh, misalkan ada 2 titik nih. Titik ini misalkan 2,3. Titik yang ini misalkan 7,11. Nah, ini kita mau cari berapa sih gradiennya? Ya udah, yang satunya kita jadiin X1 sama Y1 ya. Terserah sih mau atas mau bawah sama aja. Yang penting kalau satunya X, satunya Y. Jangan lupa ya, posisi depan X, posisi belakang Y. Kemudian yang ini X2, Y2. Cara nyari gradiennya gimana? Ya udah masukin ke rumus saja. Rumusnya apa? Kalau ketemu 2 titik, maka mencari M itu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan, berarti M-nya sama dengan Y2. Y2-nya berapa? 11 dikurang Y1-nya 3 dibagi X2. X2-nya 7, X1-nya 2. Kita hitung 11 kurang 3 berarti itu 8 per 7 kurang 2 itu 5. Ini adalah nilai si gradiennya ya. Kita masuk ke menentukan persamaan garis lurus. Kalau tadi baru nyari gradiennya, sekarang gimana caranya mencari persamaan garis lurusnya? Ada 2 cara, jadi ini tergantung keadaan yang muncul. Jadi kalau misalkan disuruh nyari persamaan 2 garis tapi yang kelihatan cuma 2 titik, berarti ini caranya. Nanti ada satu lagi caranya, diketahui cuma 1 titik tapi diketahui gradiennya, nanti ada caranya. Sekarang kita ke metode yang pertama, itu metode 2 titik. Jadi kalau misalkan kalian disuruh mencari persamaan garis tapi yang diketahui cuma 2 titik, minimal 2 titik ya, itu bisa kita gunakan dengan rumus Y min Y1 per
Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini pasti kalian sudah ingat lah materi ini ya. Nah, itu adalah rumusnya. Saya langsung ke contoh. Misal saya punya 2 titik nih. Titik yang pertama itu 2 sama min 4. Terus titik yang kedua itu misalkan min 7 sama 9, ya kan? Diminta mencari persamaan garis lurus dari 2 titik ini. Ini jadi X1 berarti ini jadi Y1. Jangan ketuker ya. Yang ini X2, ini Y2. Ya udah, kita substitusikan aja ke rumus. Nah, yang pertama Y. Y-nya di sini nggak ada indeksnya, berarti nggak ada yang bisa kita gantikan karena di sini adanya X1 Y1 sama X2 Y2. Berarti ini tetap Y min Y1-nya berapa? Min 4. Min di sini rumus, tapi di sini Y1-nya min 4. Berarti tetap saya tulis lagi min 4 per Y2. Y2-nya 9 min Y1. Y1-nya tadi min 4 sama dengan X2. X2-nya min 7, X1-nya 2. Sorry, ini X ya. X min X1. X min X1-nya itu 2. Saya tulis 2. Ya, positif ya 2-nya. Minnya karena rumus dibagi. X2-nya. X2-nya min 7 dikurang X1-nya 2. Oke. Nah, pertama kita gabungkan dulu tandanya karena ada tanda yang dempet. Ya, min ketemu min jadi plus. Ini jadinya Y plus 4 per 9 tambah 4 sama dengan X min 2 per min 7 min 2. Kemudian kita hitung yang bisa kita hitung ya. Yang mana? Yang ini kan nggak mungkin, nggak bisa satunya variabel, satunya angka biasa. Ini juga. Berarti yang ini yang pertama 9 plus 4 sama min 2 min 7 min 2. Kita gabung ya. Saya pindah ke sampingnya. Oke, berarti ini jadinya yang atas tetap Y plus 4 per 9 tambah 4, 13. Kemudian sama dengan X min 2 per min 7 min 2, berarti min 9. Langkah selanjutnya, untuk memecahkan kasus seperti ini, nih ya, kalau ada 2 ruas, dua-duanya itu pecahan atau salah satu pecahan itu kita bisa dengan mengalihkan silang, biar nggak jadi perperan. Ya, biar nggak ada pecahan lagi. Jadi kali silang berarti ini kali ke sini, ini kali ke sini. Oke, berarti min 9 kita kali Y plus 4, ketemunya sama dengan 13 kita kali X min 2. Kemudian kita kalikan ya, seperti aturan yang waktu pertama kita kuliah ya, min 9 kali Y, min 9 kali 4, 13 kali X, 13 kali min 2. Yang ini min 9 Y plus, oke, lihat plus apa min? Min 9 dikali 4. Nah, min 9 dikali plus 4. Min ketemu plus jadinya apa? Min, ya. Min berapa? Berarti 9 kali 4, 36. Oke, 13 dikali X, 13X, 13 dikali min 2. Positif kali negatif, berarti min ya. Min 26. Oke, baru kemudian kita pindah-pindah ruas. Nah, ini sebenarnya terserah kamu ya, mau jadi fungsi linear bentuk eksplisit atau implisit. Kalau eksplisit berarti dibuat jadi Y sama dengan, tapi kalau implisit digabungkan saja. Oke, saya coba gabungkan saja ya. Ini berarti X-nya, biar X-nya positif berarti yang kanan saya pindah ke kiri aja deh, biar enak. Ya, berarti 13X-nya tetap ya. Ini biar kalian gak bingung, saya buat gini. 13X-nya tetap, 9Y-nya pindah ya, min 9Y pindah jadi plus 9Y. Kemudian min 26-nya tetap ya karena nggak pindah. Kemudian min 36-nya, min 36-nya pindah ruas, set, positif 36. Dah, berarti ini 13X plus 9Y nggak bisa digabungkan ya karena hurufnya beda. Nah, ini yang bisa min 26 plus 36 ya, nggak sama-sama nggak punya variabel, cuman bilangan aja, berarti bisa kita gabungkan. Min 26 tambah 36 berarti plus 10 ya.
Nolnya boleh kita putar kalau udah ada hasilnya. Berarti 13x plus 9y plus 10 sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar menggambarkan persamaan garis yang sudah kita dapat ke dalam bidang kartesius. Bidang kartesius itu adalah bidang yang sumbunya banyak, cuman kalau di sini kita dua bidang ya, 2 dimensi, berarti kita pakainya sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita harus cari titik di sumbu X dan cari titik di sumbu Y. Caranya gimana? Nah, kalau kita cari titik di sumbu X, berarti nilai Y-nya kita buat 0. Sebaliknya, kalau kita cari titik di sumbu Y, berarti X-nya kita buat 0. Ya. Kita ke tahap satu-satu dulu. Yang pertama kita yang sumbu X. Kita mau cari tipot, bahasa saya tipot itu titik potong ya. Tipot sumbu X, berarti Y-nya dibuat 0. Kepersamaan 13x tambah 9, Y-nya diganti 0. Buka kurung 0 tambah 10 sama dengan 0. 9 kali 0, 0 ya. Berarti hasilnya 13x plus 0 plus 10 sama dengan 0. 13x tambah 10 sama dengan 0. Nah, kita bisa lakukan persamaan linear satu variabel yang minggu kemarin kita cari nilai x-nya. Berarti ini 13x sama dengan min 10 ya. Positif pindah negatif. Berarti x sama dengan min 10 per 13. Oke, beres. Sekarang kita cari tipot sumbu Y. Berarti x-nya harus dibuat 0. Masuk ke persamaan. 13, kan x-nya dibuat 0. Langsung. Plus 9y tambah 10 sama dengan 0. Ya. Kemudian 13 kali 0, 0 ya. 9y tambah 10 sama dengan 0. Berarti 9y tambah 10 sama dengan 0. Pindah ruas 10-nya. 9y sama dengan min 10. Berarti y sama dengan min 10 per 9. Oke. Kita dapat 2 titik. Titik pertama itu adalah min 10 per 13,0. Kenapa 0? Karena y-nya tadi 0 ya. Ya, ini untuk Y, ini untuk X-nya. Kemudian titik yang kedua, itu kita dapatnya X-nya tadi 0 ya. Berarti 0, min 10 per 9. Kita sekarang gambar. Kita gambar bidang kartesius. Jadi ini kita pakai kira-kira ukurannya semana. Oke. Kita lihat, ini adalah Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Berarti posisinya harusnya di sebelah kiri. Saya pindah gambarnya sini ya. Gini, oke. Nah, 0 di sini, X, ini Y. Nah, titik pertama itu adalah min 10 per 13. Min 10 per 13 itu berarti belum nyampe 1 ya. Berarti sekitaran di sini. Negatif ya. X-nya negatif berarti sebelah sini. Anggaplah di sini. Ya. Min 10 per 13,0. Y-nya 0. Berarti posisi di sini ya. Ini adalah titik min 10 per 13,0. Kemudian titik yang kedua. 0, min 10 per 9. X-nya 0. Y-nya min 10 per 9. Anggaplah di sini dia pasti lebih panjang daripada min 10 per 13 ya. Karena min 10 per 9 udah 1 lebih ya. Ini berarti titik 0, min 10 per 9. Nah, sudah kita buat titiknya. Kemudian kita garis. Lurus ya, ini karena saya tidak pakai penggaris. Nah, ini adalah gambar dari persamaan garis 13x plus 9y plus 10 sama dengan 0. Metode yang kedua adalah metode satu titik dan satu kemiringan. Artinya di soal hanya diketahui titiknya cuma satu, tapi ada satu kemiringan. Nah, itu kita bisa cari juga persamaan garisnya ya. Satu titik berarti kan X1 dan Y1 aja. Satu kemiringan berarti M. Rumusnya apa?
Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Oke, langsung ke rumus, ke soal. Cari persamaan garis, saya ada contoh. Cari persamaan garis yang melalui titiknya di sini 3,-4 dan memiliki gradiennya itu min 2/5. Oke. Ini berarti titiknya ini X1, ini Y1, ini M. Nah, langsung masuk ya ke soal, ke penyelesaiannya. Y min Y1 sama kayak tadi, Y-nya nggak ada indeks, berarti tetap Y. Y min, Y1-nya apa? Min 4. Sama dengan M-nya, min 2/5, buka kurung. X-nya berapa? 3. Oh sorry, X-nya di sini nggak ada indeks ya, berarti tetap X min X1-nya 3, tutup kurung. Nah, terus selanjutnya ya udah kita lakukan aja perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Y min min berarti jadinya plus ya, Y plus 4. Nah ini gimana? Berarti kita kalikan. Oke, min 2 ini nggak ada ya. Min 2/5 dikali X berarti min 2/5 X. Kemudian min 2/5 dikali min 3. Min ketemu min itu plus. Perkaliannya 2/5 kali 3. Ingat kalau pecahan dikali sama suatu bilangan yang bukan pecahan, berarti bilangan yang bukan pecahan itu dikali sama atasnya aja. Ya, berarti 6/5. Oke. Nah, terus selanjutnya ini kita pindah ruaskan. Biar X-nya positif, berarti yang sini mau saya pindah ke sebelah sini ya, yang kanan pindah ke kiri. Min 2/5 pindah jadi 2/5 X. Kemudian plus Y, Y-nya nggak pindah, 4-nya nggak pindah. Kemudian di sini 6/5-nya positif 6/5 pindah ruas, berarti jadinya min 6/5, berarti sama dengan 0. Terus ini kan ada per-5-nya agak susah ya. Kalau memang udah pada bisa penjumlahan pengurangan pecahan itu nggak masalah, langsung aja dibuat pecahan. Tapi kalau enggak, kita bisa manipulasi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menghilangkan si penyebutnya atau yang bawahnya. Caranya kita kalikan dengan besarnya penyebut tersebut. Penyebutnya kan 5 nih. Berarti semuanya ini kita kali dengan 5. Biar 5 yang di bawah hilang. Kita kali 5. Ya, ngali 5-nya nggak cuman ujung sama cuman yang per-5-nya aja, yang penyebutnya 5. Berarti semuanya dari ujung ke belakang biar kita tidak merubah soal. Oke. 2/5 dikali 5. Yang tadi saya bilang berarti kali sama atasnya aja. Berarti 10 ya. Oke. Y dikali 5. 5Y. 4 dikali 5 20. Ini berarti min 6 kali 5, 30/5 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 10 bagi 5 itu 2. Ya. Plus 5Y plus 20 min 30 bagi 5 min 6 sama dengan 0. 0 ini juga kali 5 ya, tapi tetap 0 ya. 0 kali berapapun kan tetap 0. Nah, baru 20 kurang 6 berapa? Bisa kan? Ini X sama Y-nya biarkan aja kan, nggak bisa diapa-apakan. Oke, berarti hasil akhirnya 2X plus 5Y 20 kurang 6 tambah 14 sama dengan